Selamat pagi pemirsa dan apa kabar pada hari ini, dan bagi pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Vincent Aldi dan rekan saya. Tentunya bersama saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045, pemerintah targetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 5 tahun mendatang, dan Badan Anggaran DPR RI menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan secara selaras. Dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045, pemerintah targetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 5 tahun mendatang. Untuk mencapai target tersebut, Badan Anggaran DPR RI tekankan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan secara selaras. Anggota Banggar DPR RI Riko Sia mengatakan, saat ini pemerintah masih banyak melakukan ekspor produk mentah di sektor perikanan, pertanian, dan perkebunan yang berdampak pada berkurangnya nilai tambah suatu barang dan berpotensi merugikan negara, utamanya pada penerimaan pajak. Maka dari itu, penguatan sektor industri diperlukan untuk menampung hasil produk UMKM yang distandarisasi nasional maupun internasional. Pemerintah di sini tentunya di Perusda setelah melakukan hilirisasi ada nilai tambah. Nilai tambah ini sebenarnya bisa dipakai menjadi pendapatan asli daerah. Nah, ini salah satu contoh yang mana dapat mensupport apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ingin mencapai target 8% ya per tahun ya. Lebih lanjut, anggota Banggar DPR RI Yulian Syah menilai sektor pertanian Indonesia sedang mengalami pertumbuhan yang cukup baik sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah, utamanya membuka lapangan pekerjaan baru. Hal ini diharapkan mampu menjaga tren positif pertumbuhan ekonomi baik di level daerah maupun nasional. 5,3% itu ya kan PAD yang tercapai, pertumbuhan ekonomi yang tercapai ya kan. Apalagi targetnya Pak Prabowo ke depan bisa mencapaikan indeks di 8%, ya kan? Makanya perlunya sinergi nanti pemerintah daerah dengan pemerintah pusat untuk mencapai target-target itu. Dari Pontianak, Alfat Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pada kunjungan kerja ke Provinsi Maluku, anggota Komisi 10 DPR RI mengatakan skema transfer guru bertujuan untuk mengirim guru daerah yang kelebihan tenaga pengajar ke daerah yang kekurangan tenaga pengajar dengan masa pengabdian selama 5 tahun. Minimnya jumlah tenaga pengajar di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar menjadi salah satu tantangan pemerintah dalam pemerataan pendidikan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Komisi 10 DPR RI mendorong pembentukan aturan terkait skema transfer guru untuk memenuhi kebutuhan guru di wilayah 3T. Anggota Komisi 10 DPR RI Ferdiansyah mengatakan, skema transfer guru bertujuan untuk mengirim guru daerah yang kelebihan tenaga pengajar ke daerah yang kekurangan tenaga pengajar dengan masa pengabdian selama 5 tahun. Hal ini merupakan bentuk dedikasi para guru, utamanya yang berstatus ASN, dalam menjalankan tugasnya dimanapun berada. Tapi kami juga mencoba menawarkan, karena dulu pernah terjadi sebuah provinsi mengalami kekurangan guru, meminjam terhadap sebuah provinsi yang kelebihan guru untuk dipinjam untuk 4-5 tahun. Dalam konteks Undang-Undang ASN itu kan dikatakan, demi Allah saya bersumpah siap ditempatkan di wilayah Republik Indonesia. Dan ini menjadi ujian supaya nanti suatu saat itu terjadi di provinsi lain, kita sudah punya gambaran pemetaan. Lebih lanjut, anggota Komisi 10 DPR RI Denny Cagur menilai aturan pengalihan guru ASN di sekolah swasta ke sekolah negeri yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang aparatur sipil negara akan menimbulkan persoalan baru, yakni kurangnya guru di sekolah swasta. Dalam beberapa perundang-undangan, guru-guru yang ada di swasta akan ditarik, itu akan membuat banyak sekolah swasta akan mengalami kekurangan tenaga pengajar. Itu harus mempertimbangkan semua pihak, semua sektor agar perundang-undangan yang sedang berjalan benar-benar tidak mengganggu stabilitas proses belajar mengajar yang terjadi di sekolah. Dari Ambon, Kaisar Rendra, TVR Parlemen melaporkan. Pada kunjungan kerja bersama Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Komisi 11 DPR RI menyoroti adanya ketidaksesuaian antara tingkat kepatuhan SPT tahunan dengan tingkat penerimaan pajak di wilayah Jawa Timur 1. Dan kami hadirkan informasinya usai jeda, tetaplah di TVR 09.
jatuh cinta dengan dunia pendidikan anak usia dini. Saya mengikuti juga berbagai training dan saya mengambil diploma khusus untuk bidang Montessori di Early Childhood Education. Akhirnya sekarang saya memiliki sekolah dari mulai preschool, kindergarten, elementary school, dan nanti insya Allah sebentar lagi juga akan ada junior high school-nya. Jadi menurut saya dengan masuk ke politik khususnya di DPR, mudah-mudahan nanti suara saya bisa lebih terdengar dan saya bisa lebih membantu khususnya konstituen-konstituen saya yang ada di Dapil Lampung 1. Ya alhamdulillah keluarga sangat mendukung, saya sangat bersyukur memiliki ayah Pak Zulkifli Hasan yang sangat visioner, beliau sangat progresif, sangat open-minded. Kami itu 4 bersaudara, perempuan-perempuan, laki-laki, tapi yang turun di dunia politik itu kebetulan saya dan adik saya keduanya perempuan. Oke Mbak, berkuda atau main tenis? Pilihan yang susah, tapi kalau sekarang berkuda. Kenapa? Karena lagi hobi banget dan menurut saya tuh olahraga berkuda tuh banyak membutuhkan skills gitu ya. Jadi harus sabar, harus tenang, kita juga harus menjadi satu harmoni dengan kuda yang kita sedang tunggangi gitu. Butuh juga banyak strength, banyak pengendalian diri, makanya menarik sekali olahraga berkuda. Oke Mbak, antara anak sekolah atau ketemu konstituen? Pilihan yang sangat berat juga, tapi tentu semenjak jadi anggota DPR, terjun di dunia politik, saya harus menempatkan kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa Indonesia di atas kepentingan pribadi maupun keluarga. Jadi ketemu konstituen. Segera, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Anggota Komisi 11 DPR RI menilai indikator ekonomi di Jawa Timur sudah cukup baik. Namun, penerimaan perpajakan belum menunjukkan angka yang memuaskan. Komisi 11 menilai hal ini perlu ditindaklanjuti untuk mencari solusi atas kendala pada penerimaan pajak daerah. Komisi 11 DPR RI menyoroti adanya ketidaksesuaian antara tingkat kepatuhan SPT tahunan dengan tingkat penerimaan pajak di wilayah Jawa Timur 1. Tingkat kepatuhan SPT mencapai 100%, sementara tingkat penerimaan pajak hanya mencapai 80%. Anggota Komisi 11 DPR RI Muhyiddin Muhammad Said menilai indikator ekonomi di Jawa Timur sudah cukup baik, namun penerimaan perpajakan belum menunjukkan angka yang memuaskan dengan total penerimaan pajak sebanyak 57.698 miliar rupiah. Hal ini perlu ditindaklanjuti untuk mencari solusi atas kendala pada penerimaan pajak daerah. Apakah memang itu target terlalu tinggi? Karena semua indikator ekonomi di Jawa Timur ini berjalan dengan bagus. Apa effort daripada perpajakan untuk mengejar target waktu dengan target yang sudah diputuskan oleh Kemenkeu terhadap penerimaan negara yang bersumber dari Jawa Timur ini? Di sisi lain, anggota Komisi 11 DPR RI Thaurik Majid Danor mendorong Dirjen Pajak mengambil langkah tegas dan humanis bagi pelaku usaha yang belum melakukan kewajiban pajak agar tingkat penerimaan pajak dapat lebih maksimal. Selain itu, edukasi tentang skema pembayaran perpajakan juga penting dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap wajib pajak. Pajak saya rasa harus melakukan langkah-langkah yang memang cukup tegas kepada para pelaku usaha yang memang masih belum melakukan kewajiban-kewajiban terhadap sektor pajak. Namun saya tadi berpesan juga kepada pajak agar pajak humanis. Selama ini masyarakat takut terhadap pajak dari semua sektor. Artinya pajak yang bisa memberikan satu edukasi pengertian kepada masyarakat. Dari Surabaya, Inggar Dwi, TVR Parlemen melaporkan. Dalam rangka mengurangi ketergantungan impor pangan, pemerintah berencana menghentikan impor komoditas jagung dan gula konsumsi. Anggota Komisi 4 DPR RI mendorong Menteri Koordinator Bidang Pangan untuk berkoordinasi dengan Menteri Pertanian, Perdagangan, Bulog, dan Badan Pangan Nasional guna memastikan ketersediaan jagung dan gula konsumsi tetap aman. Dalam rangka mengurangi ketergantungan impor pangan, pemerintah berencana menghentikan impor komoditas jagung dan gula konsumsi. Komisi 4 DPR RI menilai pemerintah harus kaji ulang rencana tersebut karena kedua komoditas pangan ini masih belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sepanjang tahun 2025.
Anggota Komisi 4 DPR RI Rohmin Dahuri mengatakan, jika pemerintah tetap memberlakukan larangan impor, maka diperlukan perhitungan yang tepat dan akurat untuk memastikan jumlah ketersediaan, hasil produksi, serta kebutuhan komoditas jagung dan gula konsumsi. Untuk itu, Rohmin mendorong Menteri Koordinator Bidang Pangan untuk berkoordinasi dengan Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Bulog, dan Badan Pangan Nasional guna memastikan ketersediaan jagung dan gula konsumsi sehingga tidak menimbulkan kelangkaan komoditas pangan. Kita pernah kedodoran karena pemerintah waktu itu 2015-2016 tuh menyetop impor jagung gitu ya, karena katanya produksinya itu lebih meningkat. Tapi ternyata faktanya di lapang tahun 2017-2018 itu tidak seperti data pemerintah gitu. Benar-benar jagung tuh produksinya jauh lebih kecil daripada konsumsi itu, sehingga berubah itu, tidak mengimpor jagung karena malu gitu, tapi mengimpor gandum. Gula lebih parah ini menurut saya dari data yang ada ya. Kemungkinan untuk swasembada 2025 tuh masih jauh gitu. Lebih lanjut, untuk menyeimbangkan kebijakan pemberhentian impor jagung dan gula konsumsi, Rohmin meminta pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan dalam negeri guna menjaga ketahanan nasional. Andini dan Rifki, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, dalam kunjungan Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI ke Kairo, Mesir, kedua pihak berharap hubungan kedua negara dapat terus saling menguntungkan. Wakil Ketua BKSAP DPR RI menegaskan Parlemen Mesir menyambut baik kunjungan Parlemen Indonesia dan berharap kerjasama kedua negara dapat terus ditingkatkan, yakni sektor kebudayaan, ekonomi, dan pendidikan. Sebagai salah satu mitra strategis dan negara sahabat di kawasan Timur Tengah, hubungan bilateral Indonesia dan Mesir memiliki nilai sejarah dan kerjasama yang berkelanjutan. Dalam kunjungan Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI ke Kairo, Mesir, kedua pihak berharap hubungan kedua negara dapat terus saling menguntungkan. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bramantio menegaskan, Parlemen Mesir menyambut baik kunjungan Parlemen Indonesia dan berharap kerjasama kedua negara dapat terus ditingkatkan, utamanya sektor kebudayaan, ekonomi, dan pendidikan. Ia mendorong pertukaran budaya agar kedua negara lebih saling mengenal satu sama lain. Pada sektor ekonomi, BKSAP DPR RI mendorong peningkatan ekspor kopi Indonesia yang dinilai dapat memberikan manfaat ekonomi bagi kedua pihak. Kedepannya beberapa hal yang perlu kita tingkatkan adalah tentang bagaimana pertukaran budaya dan juga penguatan di bidang sektor ekonomi maupun juga perdagangan. Tadi disampaikan oleh teman-teman mahasiswa maupun juga kedutaan, harapan mereka bahwa beasiswa bisa ditambah untuk Al-Azhar dan juga ada poin-poin turunan seperti bagaimana bisa meningkatkan rasa keamanan bagi masyarakat Indonesia yang berkuliah di sini. Selanjutnya juga adalah bagaimana bisa memperkuat kerjasama antara Al-Azhar dan juga institusi pendidikan tinggi yang ada di Indonesia. Di sisi lain, Bramantio juga menekankan pentingnya meningkatkan kerjasama dalam bidang pendidikan, khususnya untuk menambah beasiswa bagi mahasiswa Indonesia yang belajar di Universitas Al-Azhar. Peningkatan rasa aman bagi mahasiswa Indonesia di Mesir, serta pengembangan kerjasama riset antara institusi di kedua negara juga perlu diperkuat. Melalui kunjungan ini, diharapkan hubungan Mesir dan Indonesia semakin kokoh dan memberikan dampak nyata bagi kemajuan kedua negara. Dari Kairo, Mesir, Mahir Pratama, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, tradisi mudik atau berlibur menjadi momen yang kerap dilakukan jelang libur Natal dan Tahun Baru. Bagi sektor transportasi dan sektor pariwisata, periode ini merupakan musim puncak atau peak season. Dan tingginya mobilitas masyarakat yang melakukan perjalanan saat periode Nataru 2024-2025 tidak luput dari perhatian DPR RI. Jauh sebelum libur Nataru juga pemirsa dimulai berbagai pengawasan terus yang dilakukan terkait kesiapan berbagai aspek untuk menghadapi lonjakan pergerakan masyarakat. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Jatuh cinta dengan dunia pendidikan anak usia dini, saya mengikuti juga berbagai training dan saya mengambil diploma khusus untuk bidang Montessori di Early Childhood Education. Akhirnya sekarang saya memiliki sekolah dari mulai preschool, kindergarten, elementary school, dan nanti insya Allah sebentar lagi juga akan ada junior high schoolnya. Jadi menurut saya dengan masuk ke politik khususnya di DPR, mudah-mudahan nanti suara saya bisa lebih terdengar dan saya bisa lebih membantu khususnya konstituen-konstituen saya yang ada di Dapil Lampung 1. Ya, alhamdulillah keluarga sangat mendukung. Saya sangat bersyukur memiliki ayah
ayah Pak Zulkifli Hasan yang sangat visioner, beliau sangat progresif, sangat open-minded. Kami itu 4 bersaudara, perempuan-perempuan, laki-laki, tapi yang turun di dunia politik itu kebetulan saya dan adik saya keduanya perempuan. Oke Mbak, berkuda atau main tenis? Pilihan yang susah, tapi kalau sekarang berkuda. Kenapa? Karena lagi hobi banget dan menurut saya tuh olahraga berkuda tuh banyak membutuhkan skills gitu ya. Jadi harus sabar, harus tenang, kita juga harus menjadi satu harmoni dengan kuda yang kita sedang tunggangi gitu. Butuh juga banyak strength, banyak pengendalian diri, makanya menarik sekali olahraga berkuda. Oke Mbak, antara anak sekolah atau ketemu konstituen? Pilihan yang sangat berat juga. Tapi tentu semenjak jadi anggota DPR, terjun di dunia politik, saya harus menempatkan kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa Indonesia di atas kepentingan pribadi maupun keluarga. Jadi ketemu konstituen. Segera, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, DPR RI mendorong BMKG aktif memberikan pembaruan atau update informasi cuaca kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang ingin melakukan perjalanan saat Nataru bisa membuat persiapan pribadi. DPR RI juga memastikan kesiapan pasokan energi bahan bakar minyak yang permintaannya pasti meningkat pada periode Natal dan Tahun Baru ini. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Akhir tahun diwarnai dengan liburan Natal yang berlanjut ke libur awal tahun baru. Tidak berbeda dengan libur Hari Raya Idul Fitri, libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru juga diwarnai dengan tradisi mudik oleh sebagian umat Kristiani maupun perjalanan wisata atau liburan oleh masyarakat yang merayakan maupun yang tidak merayakan Hari Natal. Bagi sektor transportasi dan sektor pariwisata, periode Nataru merupakan musim puncak atau peak season. Tingginya mobilitas masyarakat yang melakukan perjalanan saat periode Nataru 2024-2025 tidak luput dari perhatian Komisi 5 DPR RI. Jauh sebelum periode Nataru berlangsung, Komisi 5 DPR RI sudah melakukan kunjungan ke wilayah yang masuk dalam tujuan mudik maupun libur Nataru untuk memastikan persiapan termasuk antisipasi oleh sektor transportasi dan sektor terkait lainnya dalam memberikan pelayanan prima pada masyarakat. Kementerian Perhubungan memperkirakan 110,67 juta orang akan melakukan perjalanan selama periode Nataru 2024-2025. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat selama periode Nataru harus menjadi prioritas bersama. BMKG diimbau aktif memberikan pembaruan atau update informasi cuaca kepada masyarakat sehingga masyarakat yang ingin melakukan perjalanan bisa membuat persiapan pribadi. Operator seluruh moda transportasi juga harus memperhatikan perakiraan cuaca, serta standar kelaikan kendaraan dan standar keselamatan sebelum melakukan perjalanan, mengingat belakangan ini cuaca sedang ekstrim, terutama saat terjadi hujan. Kementerian Perhubungan selaku regulator tentu harus memastikan seluruh operator transportasi mengikuti regulasi dan standar yang ditetapkan untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Infrastruktur transportasi juga harus dipastikan siap dan layak digunakan. Hal ini menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum demi mendukung keamanan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat yang melakukan perjalanan selama periode Nataru. Hujan, angin, dan sebagainya. Nah, ini juga harus dipastikan betul. Kita mendorong kepada BMKG untuk secara update, ya, memberikan informasi, kemudian kepada Basarnas juga untuk siap siaga ya di setiap keadaan jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, tapi insya Allah moga-moga tidak ada bencana, tidak ada kecelakaan. Kalaupun kemudian ada hal-hal yang tidak diinginkan, semua pihak siap siaga. Jadi semua moda transportasi kita dorong untuk semuanya siap. Tingginya jumlah masyarakat yang akan melakukan perjalanan Nataru akan diikuti dengan tingginya kebutuhan atau pemakaian terhadap bahan bakar minyak, LPG, dan listrik.
Pertamina memprediksi konsumsi BBM jenis Pertalite dan Pertamax naik 5%, serta konsumsi LPG naik 2,7% selama periode Nataru 2024-2025. Sementara itu PLN memprediksi beban puncak mencapai 39 gigawatt. Masyarakat yang merayakan Natal juga melakukan tradisi kumpul bersama atau berkunjung ke tempat kerabat. Jangan sampai perjalanan mudik maupun silaturahmi masyarakat saat momen Natal terhambat karena kekurangan pasokan BBM di SPBU, ditambah adanya keterlambatan distribusi BBM. Belum lagi perayaan ibadah Natal di rumah-rumah ibadah menjadi kurang syahdu karena adanya gangguan maupun kekurangan pasokan listrik. PLN harus preventif dan melakukan upaya mitigasi, serta memastikan seluruh sistem kelistrikan dalam kondisi andal dan prima, terutama pada puncak Nataru. Kebutuhan energi masyarakat selama periode Nataru harus terpenuhi dengan jaminan pasokan oleh PLN dan Pertamina. Secara umum, ini kan pemerintah punya kebijakan meningkatkan stok BBM kita dari yang 21 hari menjadi 30 hari. Secara umum kami pantau juga di daerah-daerah memang stok BBM ini meningkat, ya, meningkat dari beberapa hari, meningkatlah beberapa hari. Nah, tentu ini merupakan satu hal positif di dalam bagaimana mengantisipasi Natal. Menghadapi Natal dan Tahun Baru, jangan sampai pasokan listrik itu berkurang. Jadi jangan sampai juga nanti pada saat perayaan Natal dan Tahun Baru itu tiba-tiba lampu padam gitu ya. Jadi suasananya jadi kurang meriah, ada yang kurang dan terasa sangat mengganggu perayaan itu sendiri. Elisa, hari Natal tentunya menjadi hari yang sangat dinanti oleh umat Kristiani di seluruh dunia. Termasuk Vincent juga nih ya. Iya pastinya. Dan tentunya berbagai negara ini berbondong-bondong untuk menghias kota dengan gemerlap lampu dan pohon Natal untuk menambah keindahan kota di hari Natal. Nah, tak luput juga nih salah satu kota adalah kota Strasbourg di Prancis Timur. Dan seperti apa perayaan di Strasbourg, kota Natal terindah di dunia? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Jatuh cinta dengan dunia pendidikan anak usia dini, saya mengikuti juga berbagai training dan saya mengambil diploma khusus untuk bidang Montessori di Early Childhood Education. Akhirnya sekarang saya memiliki sekolah dari mulai preschool, kindergarten, elementary school, dan nanti insya Allah sebentar lagi juga akan ada junior high school-nya. Jadi menurut saya dengan masuk ke politik khususnya di DPR, mudah-mudahan nanti suara saya bisa lebih terdengar dan saya bisa lebih membantu khususnya konstituen-konstituen saya yang ada di Dapil Lampung 1. Ya alhamdulillah keluarga sangat mendukung, saya sangat bersyukur memiliki ayah Pak Zulkifli Hasan yang sangat visioner, beliau sangat progresif, sangat open minded. Kami itu 4 bersaudara, perempuan-perempuan, laki-laki, tapi yang turun di dunia politik itu kebetulan saya dan adik saya keduanya perempuan. Oke Mbak, berkuda atau main tenis? Pilihan yang susah, tapi kalau sekarang berkuda. Kenapa? Karena lagi hobi banget dan menurut saya tuh olahraga berkuda tuh banyak membutuhkan skills gitu ya. Jadi harus sabar, harus tenang, kita juga harus menjadi satu harmoni dengan kuda yang kita sedang tunggangi gitu. Butuh juga banyak strength, banyak pengendalian diri, makanya menarik sekali olahraga berkuda. Oke Mbak, antara anak sekolah atau ketemu konstituen? Pilihan yang sangat berat juga, tapi tentu semenjak jadi anggota DPR, terjun di dunia politik, saya harus menempatkan kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa Indonesia di atas kepentingan pribadi maupun keluarga. Jadi ketemu konstituen. Segera, hanya di TVR Parlemen.
Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09 pemirsa. Nah, Vincent, tadi kita sudah membahas mengenai keindahan kota Strasbourg di Prancis Timur yang terkenal akan keindahannya saat perayaan Natal tiba. Kota ini pemirsa menawarkan berbagai spot menarik untuk dikunjungi oleh warga kota maupun wisatawan dari berbagai negara. Dan tak hanya kemeriahnya gemerlap lampu dan pernak-pernik Natal, kota Strasbourg juga memiliki Christmas Market yang menambah kesan hangat dalam suasana kota. Dan tentu tanpa berlama-lama, mari kita saksikan Strasbourg, kota Natal terindah di dunia pada segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Natal menyajikan momen yang hangat dan damai. Karena di momen ini, umat Kristiani merayakan kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Natal identik dengan pohon Natal dan hiasan lampu-lampu Natal yang menambah syahdu suasana Natal. Berbagai negara punya cara sendiri dalam merayakan momen Natal. Intips kali ini akan mengajak pemirsa jalan-jalan menyusuri kota Strasbourg, sebuah kota di Prancis Timur. Kota ini terkenal dengan keindahannya saat musim Natal tiba. Kira-kira tempat-tempat apa saja ya yang menjadi daya tarik Strasbourg saat Natal? Let's check it out. Salah satu tempat yang menarik untuk dikunjungi di Strasbourg saat musim liburan adalah keberadaan pasar Natalnya atau Christmas Market. Pasar-pasar ini tersebar di seluruh kota, menyajikan suasana Natal yang penuh semangat dengan berbagai stand yang menjual barang-barang kerajinan tangan, karya seni, serta hidangan dan minuman khas. Kehadiran pasar-pasar ini menjadi salah satu magnet bagi wisatawan yang ingin merasakan kehangatan dan kegembiraan Natal di Strasbourg. Beranjak dari Christmas Market, tak lengkap rasanya mengunjungi Strasbourg tanpa mengunjungi Petite France. Petite France merupakan kawasan yang memesona dengan bangunan-bangunan bersejarah, jembatan-jembatan yang menyenangkan dan menakjubkan, serta kanal-kanal yang menenangkan. Tempat ini semakin cantik saat Natal tiba. Lampu-lampu menghiasi bangunan khas Alsace. Berjalan-jalan di sini, pemirsa akan serasa memasuki dunia dongeng. Mengunjungi Strasbourg tak lengkap rasanya bila tak menikmati kecantikan pohon Natal besar yang menjadi pusat perhatian di Place Kleber. Pohon ini dipercantik dengan lampu-lampu yang berkilauan dan dekorasi Natal yang memukau, menciptakan pemandangan yang memesona bagi pengunjung. Keindahan pohon Natal ini tidak hanya memukau, tetapi juga menjadi simbol keajaiban Natal yang tak terlupakan di Strasbourg. Strasbourg Katedral berdiri gagah di pusat kota, merupakan sebuah keajaiban arsitektur gotik yang mengagumkan. Keindahan bangunan ini terletak pada detail-detail artistiknya yang memesona, yang bisa memberikan pengalaman visual yang sangat memukau bagi para pengunjung. Katedral ini tidak hanya menjadi landmark penting di kota Strasbourg, tetapi juga merupakan karya seni yang memukau dan menarik untuk dinikmati dengan hati dan pikiran yang terbuka. Itu tadi beberapa lokasi menawan di kota Strasbourg saat Natal. Sungguh terasa ya suasana Natal di kota Strasbourg. Sampai jumpa di Intips episode selanjutnya. Itu dia informasinya untuk Anda pemirsa yang sekaligus menutup jumpa kita pagi ini. Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses. Seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menindaklanjuti juga memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id.
Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan. Ada saya Elisa Purba dan juga rekan saya Vincent Aldi. Sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.